Halo semuanya, saya Oktaren Hugo Wiratama, peserta dari Bootcamp Quality Assurance Engineer Sunbird Code. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil final project automation testing saya menggunakan Cypress dengan pendekatan POM atau Page Object Model dan Intercept. Oke. Di sini saya mungkin akan demoin dulu ya Orange RxM-nya sebagai website demonya. Di sini kita bisa login dengan password yang telah disediakan, admin dan password admin 123. Oke. Udah di Orange SRM ini kita bisa seperti mengecek adminnya. Di sini kita bisa cek admin. Nah, keluar admin dan di sini ada manage untuk employee-nya, sama bisa add juga. Lalu kita cari siapa. Kita di sini bisa buat live list kita. Lalu ada time, recruitment, my info, performance, directory, dashboard, maintenance, ada claim, dan ada buzz. Oke, biasanya kita kalau baru login bisa dilempar ke dashboard. Di sini kita juga bisa search ya, dan bisa toggle ininya, sidebarnya. Lalu di sini ada fungsi untuk melihat profil, ada logout, change password, support, about. Oke. Mungkin itu dari website sendiri. Kita langsung ke kodenya saja, scriptnya. Oke. Di sini ini adalah script saya. Oke, pertama ini di final project cy.js ini di paling atas ada import dashboard page, import forgot password page, dan import login page. Nah, di mana dashboard page itu ada berfungsi untuk mengatur semua aksi di dalam dashboard seperti profil menu, logout, dan go to menunya. Oke. Tujuannya ini adalah untuk navigasi di dashboard dan juga logout di halaman utama setelah login. Lalu di sini ada forgot password, ada navigate, submit valid username, submit empty, dan cancel untuk menguji proses reset password dan validasinya. Lalu di sini ada login page. Mohon maaf. Di sini ada visit untuk membuka URL aplikasi OrangeM, SRM. Lalu ada elemen, mana di sini untuk username input, password input, login button, dan juga error message. Dan di sini ada login, username, password untuk mengisi username dan password. Lalu lo klik login di sini. Dan di sini ada user data untuk memvalidasi menyimpan data pengguna untuk pengujian, di mana valid username di sini adalah admin dan password adalah admin 123 seperti yang tadi di awal sini. Jika kita logout seperti di sini. Lalu di sini ada invalidnya. Invalid ini ya bebas, invalid user, dan ini ya wrong pass untuk ya cuman dummy aja sih. Lalu di sini forget password username-nya admin. Kenapa? Karena ya kalau kita forget ini username-nya disuruh sini, jadi kita pencet admin. Oke, kita langsung ke scriptnya aja. Nah, setelah itu kita import ketiganya di sini dan kita buat fungsi user datanya di sini yang tadi.
Lalu kita buat describe itu untuk membuat tes skenario nya, di mana itu berisi test case-nya. Nah, yang pertama kita perlu login page visit, yaitu dari login page tadi, visit untuk mengunjungi website Orange LHM tadi. Lalu kita bisa buat yang pertama, test case yang pertama, intercept login request with valid credential. Artinya ya di sini untuk login dengan kredensial valid, lalu dipantau postnya oleh out validate ini untuk memantau validasinya dengan intercept. Oke, mungkin kita ya seperti tadi ya, ini ya berarti ya pakai valid username dan valid password. Oke, dan lalu yang kedua ini dan lalu kita menunggu untuk klik login request. Lalu yang respons status code-nya seharusnya keluarnya di antara 200 atau 302. Yang kedua di sini adalah intercept login with invalid credential. Untuk menguji login dengan credential invalid dan menampilkan pesan errornya. Di sini kita pertama ya tadi kita memantau dengan validasi intercept dengan invalid login, lalu kita isi login page-nya menggunakan invalid username dan invalid password, lalu kita tunggu dan responsnya seharusnya di 200 dan 300, dan login page-nya harus keluar elemen error message, harus terlihat. Lalu yang ketiga adalah untuk memastikan halaman login berhasil dimuat. Oke, jadi kita intercept dengan get sebagai pesan, lalu kita masuk ke websitenya, lalu kita menunggu message-nya, dan judulnya harus keluar, harus dimuat. Yang cek judulnya harus ada Orange HRM. Lalu yang keempat di sini login with missing username, dimana kita butuh cek validasi jika username kosong saat login. Pertama kita intercept postnya sebagai missing user, lalu kita login page, login dengan user data valid password, tapi kita kosongkan di bagian usernya. Jadi nanti akan ada pesan harus terlihat message errornya, seperti itu. Lalu yang kelima ini untuk cek validasi jika password kosong saat login, ya kebalikan dengan yang ini passwordnya yang dikosongkan dan harusnya ada input error message-nya, harus terlihat. Lalu yang keenam ini untuk memantau navigasi ke halaman forget password. Oke, jadi yang pertama kita intercept get request password reset code sebagai forget page, lalu forget password page navigate ke ini tadi yang forget password, lalu kita tunggu page-nya, lalu harus ada respons. Ya dari halaman itu sendiri harus ada respons, dan respons harusnya 200. Yang ketujuh ini untuk uji kirim username valid pada form reset password. Lalu yang pertama kita ya pasti ke forget password page, di navigate sana, lalu kita intercept sebagai reset page, dan kita submit tadi admin yang di sini ya. Nanti dia akan ke sini, dia akan submit admin seperti ini. Lalu kita menunggu reset page, lalu kita harusnya dapat pindah URL ya. Harus ada send password reset. Oke. Yang ke-8 di sini untuk cek error ketika form lupa password dikirim kosong. Oke. Jadi di sini form
form password page-nya, diklik button, tapi di sini karena kita nggak submit admin, jadinya kosong. Jadi nanti harusnya ada pesan error message dan harus terlihat pesannya. Yang ke-9 ini adalah untuk uji tombol cancel pada forgot password. Lalu kita bakal ke login, kembali ke login seperti yang tadi saya lakukan ya. Di sini saya forgot password, lalu kita cancel. Nah, nanti ke sini lagi. Ya, pertama pastinya tadi kita navigate dulu ke halamannya, lalu kita pencet cancel, dan lalu harusnya keluar URL ke login. Yang ke-10 ini adalah untuk memantau API dashboard setelah login ya. Jadi di sini kita intercept get-nya sebagai dash API, lalu kita login, masuk ke halaman login dengan valid username dan juga valid password, dan kita menunggu di sini untuk ke dash API-nya sebagai ini get dashboard employee, lalu harusnya pindah URL dan ke halaman dashboard. Lalu ke yang ke-11 ini untuk verifikasi drop down profil user tampil setelah login ya. Jadi nanti di sini di sini drop downnya dibuat agar tampil nanti. Jadi pertama kita intercept sebagai dashboard load dengan get ini API dashboard employee, lalu kita login dengan valid username dan valid password, lalu kita tunggu untuk load, lalu ada responsnya harusnya 200, dan kita untuk drop down tabnya harusnya visible. Oke, seperti itu. Lalu yang ke-12 ini untuk pantau shortcut card dashboard. Untuk memantau dashboard shortcut, kita pertama get dashboard shortcut sebagai shortcut card, lalu kita biasa login, lalu kita tunggu, dan harusnya button ini harus mempunyai panjang yang lebih dari 0. Oke. Dan yang 13 di sini uji proses logout dengan intercept post, lalu kembali ke login. Ya, yang pertama kita ya intercept dulu sebagai post, sebagai logout event, lalu kita login page dulu dengan valid username dan valid password, lalu kita pencet logout, lalu kita menunggu logout eventnya, lalu harusnya URL-nya kembali ke login. Oke, yang ke-14 ini untuk memantau widget time at work pada dashboard ya. Time at work ini oke, kita intercept get-nya sebagai time widget, lalu kita login, lalu kita tunggu muncul time widget-nya, dan kita harus punya time at work which is ada di sini, time at work, dan harus terlihat. Oke, tadi kan kalau kita login ke dashboard terlihat ya, harusnya sih pas. Oke, 15 ini untuk cek judul halaman setelah login ya, di dashboard. Kita login, kita cukup login, lalu kita cek titelnya, harusnya include or SRM, yaitu di sini. Oke, 16 di sini untuk pantau API BuzzFeed-nya di dashboard. Oke, jadi BuzzFeed di sini pertama ya kita get dulu sebagai BuzzFeed, lalu kita login, kita tunggu, dan yang terlihat di halaman dashboard harus ada Buzz ya, di sini. Oke, ke-17 ini untuk uji navigasi ke menu My Info.
pertama ya kita harus login, lalu kita dari dashboard page ke my info ke sini. Lalu di my info kita harus punya terlihat ini view personal detail. Yang ini personal detail. Jadi kalau kita dari dashboard ke my info langsung terlihat. Oke, 18 ini untuk intercept API live menu. Oke, dan nanti live menunya kebuka. Pertama kita intercept get sebagai live API, lalu kita login, lalu kita ke menu live nih, ke menu live sini. Kita tunggu live-nya, sudah ditunggu nih. Nah, nanti harusnya ada view live list-nya. Di mana view live list-nya di sini nih. Kita udah langsung ke view live list-nya di sini. Oke, yang ke-19 ini untuk pastikan menu admin muncul untuk user admin ya. Ya, pertama kita login seperti biasa. Lalu harusnya admin terlihat. Oke, harusnya kan tadi kita login terus kita ke dashboard. Nah, ini kan admin terlihat ya. Ya, begitu. Lalu di sini ada uji fitur toggle sidebar. Kalau di toggle gimana? Di sini kan login dulu. Lalu harusnya search-nya terlihat, lalu ada button di sini, menu button sini. Kita klik, kita tunggu. Di sini tuh harusnya not visible. Kenapa di sini dibuat visible? Karena ya di sini hilangnya nggak sepenuhnya hilang, masih ada terlihat nih. Saya cek validasinya ya, kenapa bisa ditoggle karena masih bisa lihat ikonnya ini ya. Jadi di sini be visible, lalu ketika diklik harusnya ya balik lagi ke visible lagi seperti ini. Nah, kembali setiap ke awal. Oke, mungkin fitur saya segitu. Kita langsung ke bagian Cypress-nya mungkin. Oke, kita buka dulu Cypress-nya. Oke, kita pilih yang end-to-end testing. Di sini saya pakai Cypress versi 15.3.0 ya. Oke. Lalu kita pilih Chrome. Lalu ini karena file kita sendiri ya. Nih di end-to-end final project. Ya, di sini ternyata cuma final project. Kita klik saja. Oke, jalan. Oke, yang pertama tadi login dengan kredensial yang valid. Pertama kita buka halamannya, lalu kita isi. Oke, berhasil. Yang ini oke, berhasil. Oke, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Oke, dengan bantuan Cypress sendiri ini kita bisa melakukan iterasi secara berulang kali ya, karena kadang-kadang ada tes yang mungkin lolos padahal harusnya salah. Dengan bantuan Cypress kita nggak perlu berulang kali ngetesnya manual. Kalau manual kan berulang kali. Oh ya, BTW Cypress ini untuk JavaScript only, jadi cuman bisa website. Untuk native mobile mungkin tidak bisa ya. Oke, di sini udah 16. Oke, sebentar lagi selesai. 18. Oke. Verify admin user. Dan yang terakhir verify tadi yang toggle ya.
Nah, tuh dia dibuka, ditutup, dibuka lagi. Oke, di sini pasnya 20, fieldnya 0 ya. Jadi dari hasil pengujian ini kita bisa simpulkan kalau website Orange SRM demo ini berfungsi dengan baik ya, meskipun ada fitur-fitur yang mungkin tidak terdeteksi oleh saya ya sejauh ini, karena saya cuma buat test case-nya 20 saja. Oke, di sini kan saya uji fitur loginnya, lalu reset password dan navigasi dashboardnya. Ya sejauh ini sih baik, berfungsi dengan baik ya aplikasinya. Lalu semua test case saya di sini berjalan otomatis tanpa error pada environment yang stabil ya. Lalu implementasi POM di sini membantu menjaga kerapihan dan efisiensi script. Oke, di sini seperti tadi kita kan pakai POM ini, import dari sini, ini POM, lalu di sini ada login page, login user, data valid username, itu tuh semuanya dari sini. Oke, dari sini ya, ini POM ini membantu sekali. Dan kalau intercept tadi sendiri ya untuk membantu menyimpan ya, menyimpan ya untuk postgate gitunya, API-nya, untuk membantu menyimpan API-nya. Oke, dengan project ini saya menjadi lebih memahami tentang bagaimana menguji aplikasi web secara menyeluruh, baik dari sisi front end maupun API melalui intercept-nya. Oke, mungkin segitu saja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Sunbercode atas pembelajarannya dan semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih.